Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Nur Fauzi dengan nomor NIM 0498655937. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3. Yuk langsung aja kita ke tugas praktiknya. Oke, sekarang kita sudah ke soal tugas 3. Pada soal tugas 3, tugas praktik 3 ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk memesan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, atau ketiga ini maksudnya, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON. Oke, untuk yang sebelumnya kita melalui JS, JavaScript, sekarang diminta untuk merubah menjadi JSON, file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Oke, pada tugas 2 kita sudah membuat beberapa fitur. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Oke, sebelumnya saya sudah merefaktor file di tugas 2. Saya masih menggunakan project yang sama dari yang sebelumnya. Dan untuk merefaktori struktur projectnya, di sini diberikan contoh seperti ini. Index.html ada di luar folder seperti ini. Saya sudah membuat index.html dan struktur pada index.html-nya contoh seperti ini, yaitu button, klik, button, ada beberapa, dan memanggil beberapa template dan script dari komponen JavaScript komponen. Dan di sini saya sudah membuat contoh misalkan seperti di sini. Ini untuk bagian template, TPL modal, tempel login, ini untuk bagian login, dan ini untuk sidebar-nya, dan seterusnya. Dan di bagian aset sini diminta folder CSS dan image dimasukin ke folder aset. Dan di sini saya sudah memasukkan yaitu CSS dan image. Image memasukkan yaitu gambar-gambar, dan CSS yaitu file style CSS-nya dimasukin juga ke aset. Setelah itu di bagian data ini menyimpan data bahan ajar JSON yang sebelumnya, yang di tugas 2 sebelumnya yaitu dengan format JavaScript, di sini dirubah menjadi JSON. Jadi nanti data JSON ini dipanggil melalui service API api.js, karena di sini diminta fungsinya untuk memfetch JSON data service dan menangani data akses. Jadi kita membuat aksesnya nanti di bagian API.js, dan di sini saya sudah membuat service API. Nah, di sini. Jadi di sini mengekspor UPJJ list, kategori list, pengiriman list, paket list, stok bahan ajar, tracking bahan ajar sesuai yang ada di data di sini. Semua dipanggil. Ada UPJJ list, kategori list, stok bahan ajar dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut lagi, balik ke ini, dan komponen masih sama seperti yang sebelumnya. Saya membuat modal, abstract bar, dashboard panel, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita buka, jalankan servernya, preview, kita masukkan. Nah, di sini masih sama, saya masih mempertahankan fitur loginnya. Sekarang kita tinggal masukkan aja. Oke, di sini sudah masuk, tampilannya masih sama, dashboard, dan ini bagian dashboard, dan setelah itu informasi bahan ajar. Dan kita balik lagi ke bagian nomor 1 di halaman stok bahan ajar, informasi bahan ajar. Nah, di sini sudah daftar stok bahan ajar, dan di halaman stok bahan ajar di sini halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list. Bentuk lainnya menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode bahan ajar di sini masih sama seperti sebelumnya, harga, dan bedanya di bagian sini, di harga ini kita diminta untuk membuatkan formatting teks harga dengan menambahkan currency-nya. Di sini saya sudah menambahkan di bagian harga, yaitu menambahkan currency rupiah. Setelah itu di bagian stok bahan ajar juga diminta menambahkan satuannya yaitu buah. Dan di sini sudah saya tambahkan di bagian quantity dan safety-nya ditambahkan buah. Seperti itu. Bagian catatan itu masuk, dia memunculkan satu kolom sendiri. Pada tugas 3 ini diminta catatan HTML tersebut masuk di status. Jadi modelnya tooltip atau preview hover. Jadi nanti di saat mouse kita masuk ke sini, dia sudah memunculkan di bagian ini. Contoh seperti ini, tidak ada catatan, dan ini yang bagian ini butuh pendingin untuk kit basah, dan seterusnya. Seperti itu. Dan sini sudah saya buat. Terdapat fitur untuk mengedit stok dan bahan ajar. Di sini masih sama seperti sebelumnya. Untuk bagian edit ajar, di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort dan stok. Silakan bebas menggunakan elemen selection, select, radio, atau checkbox. Dan di sini saya memakai fitur checkbox untuk priority reorder. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar.
Nah, itu di bagian ini, priority reorder. Jadi setelah ini kita klik menggunakan checkbox, nah, dia akan memfilter keseluruhan yang statusnya yaitu menipis. Seperti ini, ada 2 kode, 2 judul, dasar-dasar sosiologi dan pengantar akuntansi. Di sini stoknya menipis dan perlu di reorder atau restock. Kita lanjut. Ada fitur filter dapat di set ulang reset. Di sini saya membuat icon seperti ini. Jadi kita tinggal klik aja, dia otomatis mereset keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya implementasi dependency option, seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan fitur untuk kategori mata kuliah. Ini masih sama seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol. Di sini masih sama, di bagian status warnanya masih sama seperti sebelumnya. Setelah itu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar, create melalui formulir kecil, melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di sini menambahkan ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar langsung disimpan dan diperbarui pada tampilan daftar. Di sini kita diminta di bagian tambah daftar ini. Contoh, kita coba menambahkan asal dulu aja ya. Asal. Nah, coba kita edit ya. Edit, maksud men-trigger itu kita saat ngeklik keyboard, klik enter, dia otomatis ke simpen. Maksudnya men-trigger enter itu saat kita klik enter, di sini langsung otomatis tersimpan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol atau icon delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Nah, di sini saya ada membuat dua data baru. Coba kita praktikkan di bagian kode yang ini. Kita klik hapus. Nah, di sini memunculkan pop-up konfirmasi, menanyakan kembali atau mengkonfirmasi kembali ke pengguna apakah yakin untuk menghapus bahan ajar tersebut dengan data yang ditampilkan tersebut. Saya coba praktikkan jika dihapus, dan di sini sudah otomatis terhapus, dan semua data yang kita masukkan ke tambah bahan ajar ini itu kesimpannya ke Cache. Jika website ini dibuka dengan device yang berbeda, itu data-data yang sudah kita tambahkan di PC ini tidak akan muncul. Oke, kita lanjut lagi. Untuk bagian tracking delivery order, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO, bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework view. Oke, menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO dan NIM. Pada tugas 3 ini, saya sudah menambahkan fitur search berdasarkan NIM. Kita balik lagi di bagian tracking pengiriman. Nah, di sini saya juga menambahkan informasi, yaitu contoh nomor DO atau nomor NIM-nya. Contoh misalnya kita search di bagian NIM. Ini NIM kita masukkan di sini. Nah, dia otomatis masuk. Kita bisa search by NIM atau kita bisa search by nomor DO-nya. Seperti ini. Kita lanjut. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan keyboard enter seperti yang tadi sudah kita enter, dan dia otomatis langsung masuk, atau kita klik escape untuk keluar tanpa kita mengklik silang di bagian pop-up modalnya itu. Dan kita lanjut. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru berdasarkan total harga diambil dari array paket harga yang sudah kita daftarkan di bagian sini sesuai data yang diberikan pada tugas 3, men-tracking harga sesuai yang ada di sini. Jadi nanti misalkan membutuhkan paket list, kita tinggal tambahkan aja di bagian sini, otomatis nanti akan bertambah di kolom ini, paket bahan ajar. Dan di sini terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date, dan data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Dan sebelumnya itu fitur ini belum ada di tugas 2. Dan di sini saya menambahkan, kita bisa langsung masuk aja. Contoh misalkan saya memasukkan delivery order bagian ini, kita tinggal masuk. Nah, di sini ada kolom baru, yaitu tambahkan progres perjalanan. Waktu progres dicatat otomatis berdasarkan waktu lokal. Jadi contoh misalkan saat ini saya menginput di jam 13.54 tanggal 7 bulan 6 2026. Jadi kita tinggal masuk aja, tinggal tambahkan barang sudah diterima oleh pemesan, oleh yang bersangkutan. Nah, ini tinggal kita tambahkan progresnya aja. Nah, dia otomatis masuk seperti ini, sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia akan update yaitu 7 Juni 2026 dengan jamnya yang sama, yaitu 13.55, dengan status yang sesuai kita tambahkan tadi, barang sudah diterima oleh yang bersangkutan. Seperti itu. Untuk penjelasan pada tugas 3 sudah selesai. Sekian dari saya untuk penjelasan tugas praktikum 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.